kenapa sampai hari ini belum diungkap pelakunya, polisi belum mengungkap. Padahal nyata-nyata kan jelas pelakunya tertangkap. Ancaman-ancaman fisik, kekerasan fisik itu mulai dari luka ringan, sedang, bahkan ada yang cacat permanen, itu juga ada. Ya tentu ini ancaman serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia ya. Di depan gedung Wakil Rakyat ini, sebanyak 11 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Meski telah dilindungi Undang-Undang Pers sejak 1999, namun nyatanya sejumlah jurnalis masih menjadi korban intimidasi dalam menjalankan profesinya. Mulai dari ancaman, diperlakukan secara buruk, hingga menjadi korban kekerasan fisik. Mengapa hal ini terus terjadi? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas keamanan jurnalis? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Hidup publik! Hidup pers! Hidup demokrasi! Belasan jurnalis menjadi korban kekerasan oknum aparat keamanan saat meliput demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi dan tolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu di depan gedung DPR RI. Setidaknya ada 11 orang wartawan di Jakarta yang menjadi korban kekerasan yang indikasinya secara kuat dilakukan oleh aparat melalui berbagai bentuk intimidasi. Bahkan ada ancaman-ancaman pembunuhan, kekerasan secara psikis, kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka-luka yang cukup berat. Selain melanggar undang-undang, tindak kekerasan kepada jurnalis juga merupakan bentuk serangan terhadap independensi media sebagai salah satu pilar demokrasi. Itu terus terang benar-benar melanggar pasal Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana jurnalis itu tidak boleh dihalang-halangi dalam melakukan tugasnya, dan orang yang melakukan penghalang-halangan itu sebenarnya bisa ditangkap ya, atau didapat hukuman ya, karena memang sudah terlindungi Undang-Undang Pers. Kantor redaksi media Jujur Bicara atau JUBI di Jayapura, Papua mendapat serangan bom Molotov. Bom yang dilemparkan dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor itu membuat dua mobil operasional JUBI terbakar dan rusak. Dan saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pemimpin redaksi Kantor Media Jujur Bicara atau JUBI di Jayapura, Jen Bisai. Bung Jen, ini lebih dari 2 bulan sejak serangan bom Molotov di kantor Anda. Seperti apa update penanganan kasus ini, Bung Jen? Di tanggal 19 November itu, dari surat itu yang tercantum itu ada beberapa poin. Yaitu polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, lalu melakukan penyitaan barang bukti dan CCTV, lalu sudah melakukan gelar perkara dan mengirimkan surat permohonan analisa IT berupa CCTV ke bidang Lab 4 Polda Papua.
Baik, apakah dari penyidik sudah memberitahu siapa pelaku penyerangan bom Molotov ini? Jadi sejak terjadinya kasus pelemparan bom Molotov di kantor redaksi Jubi pada Rabu dini hari 16 Oktober 2024, kami dari Jubi sendiri tapi juga jurnalis secara keseluruhan di tanah Papua maupun juga masyarakat bertanya-tanya, kenapa sampai hari ini belum diungkap pelakunya, polisi belum mengungkap. Padahal nyata-nyata kan jelas pelakunya tertangkap CCTV. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu kerja tim dari kepolisian Polda Papua. Kalau misalnya tidak bisa diungkap, wah ini tambah raport merah lagi untuk kepolisian kan. Tapi dari pihak Anda, Bung Jen, apakah dari wartawan di sana mengetahui siapa kira-kira di balik teror, intimidasi atau penyerangan melalui bom Molotov ini? Kami melakukan mitigasi di newsroom, kami tidak bisa berandai-andai ini karena apa. Ada ya pihak bilang mungkin pemberitaan Jubi selama ini, kami pikir berita kami selama ini ya seperti yang ditulis oleh Jubi, artinya semua berita kami tulis, kami konsen kepada masyarakat adat, kepada HAM, kasus-kasus yang lingkungan. Nah, maunya kami pelakunya harus segera ditangkap supaya motifnya jelas, kami bisa tahu. Kalau memang kesalahan Jubi atau Jubi keliru membuat berita, kan ya masyarakat atau oknum yang melempar itu kan punya hak, kan diatur dalam Undang-Undang Pers. Baik, Bung Jen, seperti apa dampak teror terhadap para wartawan di kantor media Jubi? Jubi mungkin terdampak langsung, tapi dengan kejadian ini teman-teman jurnalis yang lain di tanah Papua juga berpikir dua kali, wah Jubi saja sudah dibom, apalagi nanti kami bagaimana kalau kami tulis berita. Jadi saya pikir yang paling berat adalah psikisnya dan psikologis, itu yang kita berusaha dari tanggal 16 itu kita berusaha di newsroom untuk mengajak teman-teman reporter supaya tetap melaksanakan tugasnya, tugas sehari-hari, tapi kami juga mitigasi dan kami membatasi waktu peliputan teman-teman. Karena pelakunya belum ditangkap, siapa tahu ya pelakunya masih berkeliaran lalu menyasar teman-teman, kan kami tidak tahu seperti itu. Bung Jen, adakah harapan dari Anda sebagai pemimpin redaksi kantor media Jubi terkait dengan teror dan intimidasi yang didapatkan oleh tim redaksi di sana? Karena kemarin kami dapat ya angin segar lah dari Pak di Reskrim Umum Polda Papua bahwa ini akan menjadi kado Natal. Ya kami berharap jangan sampai kasus ini lewat ke tahun 2025 tahun depan. Artinya kalau ke tahun depan berarti kasus ini akan tenggelam. Karena kami punya presiden buruk terkait kasus ini, seperti kasus yang pertama di awal Januari 2023, kasus bom juga di rumah pemimpin umum Jubi, Pak Victor Mambor, tapi kasusnya dihentikan SP3. Lalu teman-teman peradilan, tapi ditolak. Jadi ya, kami cukup was-was. Baik, Bung Jen Bisai, semoga kasus yang menimpa tim redaksi Anda ini bisa diusut tuntas oleh penyidik. Siapapun pelaku di balik teror dan intimidasi ini segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Terima kasih banyak Bung Jen Bisai telah berbagi di iNews Files, pemimpin redaksi kantor media Jujur Bicara di Jayapura, Papua. Survei Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2024 kembali mengalami penurunan. Benarkah kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Ini menunjukkan kondisi kebebasan pers di Indonesia itu saat ini buruk ya. Pada November 2024, Dewan Pers merilis hasil survei
terhadap Indeks Kebebasan Pers atau IKP Indonesia. Hasilnya Indeks Kebebasan Pers menurun sebesar 2,21 ke angka 69,36. Angka Indeks Kebebasan Pers ini menurun dibandingkan pada tahun 2019 ketika saat itu IKP sangat terpuruk di angka 73,01. Seperti apa penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis? Saat ini sudah bersama saya Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, sekaligus Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia, Erik Tanjung. Bung Erik, ya. Indeks kemerdekaan pers kembali menurun untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan kondisi pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Betul. Ini menunjukkan kondisi kebebasan pers di Indonesia itu saat ini buruk ya. Dalam catatan AJI, dari Januari sampai 5 Desember 2024 itu sudah ada 67 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Serangan terhadap media ya. Nah, bentuknya adalah serangan fisik, kemudian ada serangan digital, ada serangan kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, kemudian teror dan intimidasi. Yang lebih parah bahkan ada teror bom. Itu adalah serangan yang serius terhadap kemerdekaan pers. Nah, makanya kami selalu mendesak pihak kepolisian, semua kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis maupun media itu harus diusut sampai tuntas, sampai di pengadilan. Jadi tidak boleh ada impunitas terhadap pelaku kekerasan jurnalis dan serangan terhadap media, siapapun itu. Mungkin ada beberapa kasus yang mandek, tidak sampai ke penyidikan, artinya tidak ada penetapan tersangka. Kenapa demikian? Ada kendalanya atau mungkin ada campur tangan justru dari aparat penegak hukum? Ya, itu PR yang harus dijawab oleh kepolisian ya. Dari semua kasus-kasus ini kita menuntut tanggung jawab negara ya. Jadi semua kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media ini negara harus bertanggung jawab, negara harus hadir. Dalam hal ini adalah keseriusan Presiden dengan memerintahkan aparat kepolisian, termasuk TNI ya, itu anggotanya ya, anggota TNI dan anggota polisi. Misalnya ada di Jakarta ada 11 jurnalis yang mengalami kekerasan saat liputan, saat peliputan demonstrasi di gedung parlemen, dan itu pelakunya mayoritas anggota kepolisian dan ada anggota TNI yang terlibat. Anggota polisi TNI ini sampai sekarang artinya tidak diproses secara etik maupun pidana? Belum diproses secara etik di institusinya maupun pidana ya. Makanya kita mendesak kepolisian dan TNI memerhatikan secara serius dan menghormati dan menjaga kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers itu adalah mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Jadi semua pihak harus menghormati dan mematuhi itu. Harus dijaga soal kemerdekaan pers. Bung Erik, ada data mungkin kasus yang dilaporkan oleh AJI yang bisa terselesaikan, ditangkap pelakunya dan diadili, dan juga kasus yang masih mandek hingga saat ini jumlahnya berapa? Misal kita presentasikan dengan yang diproses secara hukum sampai tuntas ya, bisa dibilang nggak sampai 5% ya. Yang tuntas? Dari yang tuntas ya. Kekerasan terhadap jurnalis Nur Hadi di Surabaya. Ini jurnalis Tempo yang dianiaya oleh anggota kepolisian. Nah, pelakunya sebetulnya ada sekitar 13 orang, tapi yang diadili baru 2 orang. Masih ada PR-nya. Pelaku yang lain dan otak pelakunya
itu belum disentuh. Yang menjadi kendala di proses mananya, Bung Erik, sampai-sampai kok hingga saat ini ada pihak-pihak yang tidak tersentuh oleh hukum dalam kekerasan jurnalis? Nah, kenapa sangat kecil yang proses hukumnya selesai terhadap pelaku? Karena ya kita melihatnya karena kepolisiannya tidak serius, tidak sungguh-sungguh ya. Pelaku-pelaku ini memang kebanyakan juga terlibat di salah satu pejabat ya. Misalnya kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurholis namanya di Maluku Utara, Tidore, karena dia memberitakan, ini wakil bupati di Kepulauan Tidore, dia menyebut supaya masyarakat menerima saja fly ash-nya itu, limbah dari pembakaran batu bara ini cukup dihirup saja biar dapat pahala dan masyarakat jadi mendapatkan listrik dan terang benderang di sana. Pernyataan ini blunder ternyata. Ini blunder dan ditulis oleh jurnalis Dikutip pada saat itu. Nurholis itu dikutip dan karena berita itu dia dianiaya. Yang menganiaya adalah kerabat dan ajudannya Dari pejabat ini. ya. Tapi yang diproses sama polisi cuma pelaku penganiayaannya, tapi otaknya, pejabatnya, si wakil bupatinya ini itu sampai sekarang nggak diproses. Nah, kita sudah laporkan juga di Polda Maluku Utara kasus itu, tapi sampai sekarang juga tidak ada progresifnya, artinya mandek di Polda Maluku Utara. Itu salah satu bukti ini ya, masih ada impunitas terhadap pelaku kekerasan jurnalis yang apalagi itu adalah seorang pejabat. Impunitas konflik kepentingan ini menjadi alasan-alasan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis ini mandek jalan di tempat. Ada ancaman untuk pembiaran kasus kekerasan terhadap jurnalis ini dari Aji melihatnya? Ya, tentu ini ancaman serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia ya. Kemerdekaan pers di Indonesia ini adalah mandat undang-undang tadi, dan itu yang dirugikan tidak hanya komunitas pers, jurnalis dan medianya, tapi yang dirugikan di sini adalah rakyat Indonesia. Artinya publik yang dirugikan karena sebuah pemberitaan yang diwartakan oleh media itu untuk kepentingan publik. Nah, itu diatur dalam konstitusi ya. Bung Erik, dari Aji melihat ataupun memberikan rekomendasi langkah apa yang seharusnya dilakukan bagi pemerintah, bagi aparat penegak hukum, supaya kedepannya kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis ini bisa ditindaklanjuti secara serius? Pertama, Presiden harus memberikan perhatian serius, Presiden Prabowo Subianto ya, terhadap kemerdekaan pers ini, memerintahkan kepada seluruh stakeholder menjaga kemerdekaan pers dan memproses seluruh kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Yang kedua adalah aparat penegak hukum ya harus serius bersungguh-sungguh menyelesaikan kasus itu supaya ada efek jerah. Terus berulang kekerasan terhadap jurnalis itu karena tidak ada efek jerah. Jadi pelakunya merasa nggak bakalan masih bisa berdamai dan tidak tersentuh. Dan itu fakta yang terjadi saat ini. Semoga dengan pengawalan dari Aji dan juga dari masyarakat juga untuk bisa memastikan keterbukaan informasi kepada publik ini bisa tersampaikan melalui kemerdekaan pers. Kita betul-betul menjaga jangan sampai kekerasan terhadap jurnalis ini terus berulang dan tidak diusut secara tuntas dan transparan oleh aparat penegak hukum. Terima kasih banyak Bung Erik Tanjung telah berbagi di iNews Files. Sehat selalu, kita sama-sama kawal kebebasan pers di Indonesia. Puluhan kekerasan jurnalis masih terjadi di 2024. Namun tak semua kasus berhasil diusut tuntas. Sampai detik ini kami tidak mencatat ada satu progres apapun terkait dengan laporan dugaan tindak kekerasan terhadap jurnalis. Tolak revisi
Dan saat ini sudah bersama saya Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Bung Julius, ini kasus kekerasan jurnalis masih marak hingga 2024. Bagaimana PBHI melihat ini? Ada upaya pembungkaman demokrasi mungkin? Ya, yang pasti menjelang pemilu kemarin ya, 1 tahun menjelang pemilu, kami melihat satu pilar demokrasi yaitu jurnalis gitu ya, dan media massa adalah target untuk tanda kutip dikendalikan, baik dengan cara-cara yang represif ataupun cara-cara yang lain. Jadi peningkatan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis itu sangat signifikan di tahun 2024 dengan isu yang sudah terpola, kemudian juga metodenya juga sama, dan bentuk-bentuk kekerasannya juga sama. Jadi sudah kita bisa lihat targeted sekali gitu. Ada data berapa mungkin jumlah kekerasan yang dialami jurnalis di tahun 2024 ini yang diterima PBHI? Ya, sejauh ini yang masuk ke dalam catatan kami, karena tentunya kami harus validasi data, dokumentasi dan segala macamnya, tercatat ada 48 peristiwa, di mana total korban mencapai 85, didominasi oleh korban perempuan, dan juga ada laki-laki di situ. Dan isu terbesar adalah peliputan tentang fenomena-fenomena pelanggaran HAM oleh negara, gitu ya, baik di sektor politik yaitu peliputan pemilu kemarin, lalu pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup, termasuk peristiwa-peristiwa kekerasan oleh aparat penegak hukum yang sedang diliput oleh jurnalis. Itu kami catat sekali, dengan pelaku didominasi dari kepolisian. Yang pertama, yang kedua diikuti oleh institusi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dan bentuk kekerasan terbesar itu nomor satunya adalah intimidasi, ancaman, verbal, baru diikuti dengan kekerasan-kekerasan fisik sampai ada pengeboman. Oke, ancaman dan intimidasi, dan yang melakukan ini mayoritas aparat penegak hukum. Bagaimana penyelesaiannya? Ketika pelanggaran hukum oleh negara dilakukan terhadap masyarakat dan itu operatornya adalah aparat itu yang diliput, maka tentu aparat yang kita laporkan kepada aparat juga. Jadi sampai detik ini kami tidak mencatat ada satu progres apapun terkait dengan laporan dugaan tindak kekerasan terhadap jurnalis yang berjalan, bahkan ada yang gelap sama sekali, misalnya yang dialami oleh Victor Mambur di Papua gitu. Oke, bahkan yang dilaporkan ke kepolisian juga ini juga tidak sampai ke meja hijau artinya? Sampai detik ini belum pernah ada yang sampai ke meja hijau di tahun 2024. Tadi kasus-kasus yang terjadi ini mayoritas intimidasi dulu secara verbal, baru kekerasan. Bagaimana kondisi korban-korban ini, jurnalis yang mengalami kekerasan saat ini? Jadi kalau kita lihat pola-pola kekerasan diawali dengan pelarangan peliputan. Nah, ini modus yang sering dilakukan. Jadi setiap peristiwa pelanggaran HAM tidak boleh diliput, bahkan proses-proses hukum terhadap negara yang melakukan itu juga tidak boleh diliput, bahwa kalau diliput ini akan dilaporkan ke Dewan Pers, bahwa akan diancam secara fisik, diusir dan segala macam. Dan ini yang melakukan aparat? Selalu aparat. Nomor 1 adalah kepolisian, nomor 2 adalah TNI. Dan tidak luput juga ada di peringkat ketiga yaitu Ormas. Ya, organisasi kemasyarakatan yang kita tahu, baik ormas berbasis kultural gitu ya, ormas-ormas kebudayaan, ataupun ormas-ormas berbasis keagamaan. Kalau kita lihat dampak dari si jurnalisnya sendiri, tentu mulai dari psikologis gitu ya, ada ketakutan yang luar biasa karena ancamannya tidak kaleng-kaleng gitu ya, bukan ancaman-ancaman biasa. Ancaman-ancaman fisik, kekerasan-kekerasan fisik itu mulai dari luka ringan, sedang, bahkan ada yang cacat permanen, itu juga ada. Kalau kita bicara jurnalistik gitu ya, kita bicara produk jurnalistik sebagai pilar demokrasi keempat, kerugian ini bukan hanya kerugian si jurnalisnya secara pribadi personal, tapi yang rugi adalah negara kita, di mana demokratisasi itu tidak terjadi karena ada informasi yang berisi kebenaran yang tidak diungkapkan. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan berita yang begitu optimal karena direpresi oleh negara, oleh aparat, dan mengalami kekerasan. Tetapi demokrasi kita yang sedang diganggu, masyarakat yang sedang direnggut hak atas informasinya, hak atas partisipasi publiknya melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Isu lingkungan dan politik ini yang menjadi dua isu utama alasan dari pembungkaman para jurnalis ini. Anda melihat ada konflik kepentingan atau apa di balik ini? Pelarangan represi terhadap jurnalis untuk isu politik itu selalu ketika
teman-teman jurnalis sedang mengusut tindakan-tindakan yang janggal dari si aparatnya, baik itu KPU, Bawaslu di level nasional atau di level daerah. Bagaimana konflik kepentingan itu terjadi bukan hanya ketika misalnya teman-teman jurnalis coba menjaga kode etik jurnalistik dengan cover both side. Ketika ditanyakan dia langsung merepresi, dia langsung mengintimidasi. Itu jelas karena dia sedang dikonfirmasi. Sebetulnya itu adalah hak dia untuk menjawab, tapi dia justru menjawab dengan represi karena dia tahu bahwa dia sedang diusut oleh media massa, oleh teman-teman jurnalis secara investigatif. Yang lebih fatal lagi yang kemudian menciptakan impunitas gitu ya, kekebalan, dan menciptakan keberulangan juga atau repetisi, di mana ketika kita melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum, tentu aparat penegak hukum mempertimbangkan, tentu dia tidak akan mengganggu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena tugasnya mengamankan mereka. Itu konflik kepentingan yang lebih fatal lagi. Artinya secara tidak langsung mereka juga berpolitik. Sudah pasti proses hukumnya dipolitisasi karena ada kepentingan politik di situ. Aparat juga terlibat. Kasus hukumnya dipolitisasi. Kemudian upaya dari PBHI untuk bisa mengawal ke depannya pengusutan kasus kekerasan terhadap jurnalis bagaimana, Bung Julius? Kita selalu mencari alternatif ya, publikasi sebesar-besarnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, oleh aparat atau melalui ormas terhadap teman-teman jurnalis. Pertama adalah untuk mengatakan bahwa demokrasi kita sedang diganggu nih, ada pondasi yang sengaja mereka patahkan dan itu merugikan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarluaskan isu besar yang menjadi background terjadinya intimidasi dan represi terhadap jurnalis. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling penting gitu ya. Publik harus, masyarakat wajib untuk menciptakan satu iklim jurnalistik, iklim peliputan, iklim penggalian fakta kebenaran yang dilakukan oleh jurnalis di lapangan. Kita jaga sang jurnalis yang sedang menjaga demokrasi kita, yang sedang berusaha memenuhi hak atas informasi kita yang tidak diberikan oleh negara. Fungsi pengawasan mungkin dari negara supaya tidak ada lagi aparat-aparat yang bersikap represif terhadap jurnalis. Rekomendasi dari PBHI seperti apa? Kita tahu undang-undangnya sudah terlalu uzur ya, dari tahun 99 nomor 40. Tentu Dewan Pers harus memperjuangkan banyaknya kekurangan atau celah dalam Undang-Undang Pers tahun 99 itu, utamanya mewajibkan negara dalam kerangka aparat penegak hukumnya untuk wajib melindungi. Jadi bukan hanya menghormati. Kalau kita bicara menghormati, orang sedang bekerja, kita apresiasi. Jadi posisinya negara dan aparat, jurnalis sedang bekerja, dia represi. Jadi harus ada kewajiban melindungi di situ. Kata menghormati direvisi. Kata menghormati saja tidak cukup karena dalam kondisi direpresi. Jadi perlindungan itu khusus harus diberikan terhadap kerja-kerja jurnalis. Bagaimana meminta Komnas HAM untuk melakukan asesmen. Ini jurnalistik, ini jurnalisnya yang harus dilindungi sebagai pembela HAM. Jadi dia tidak boleh dilakukan kriminalisasi apalagi direpresi. Kontrol dan pengawasan tentunya harus ditingkatkan. Betul. Dan mungkin juga revisi Undang-Undang Pers yang sudah puluhan tahun ini sudah tidak mengakomodir kebebasan pers lagi. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Bung Julius Ibrani, Ketua Umum PBHI telah berbagi untuk iNews Pals. Kita sama-sama berharap tidak ada lagi intimidasi, aksi-aksi represif terhadap jurnalis Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kasus kekerasan jurnalis masih terus terjadi. Apa upaya Komnas HAM untuk perlindungan jurnalis dalam menjalankan tugasnya? Selengkapnya hanya di iNews Pals sesaat lagi. Karena undang-undang ITE ini yang sering dipakai ya, termasuk juga untuk kriminalisasi terhadap jurnalis. Tak hanya terjadi di kota-kota besar, kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi di tingkat lokal. Pada awal Oktober 2024, pemimpin redaksi Floresa.co, Heri Kabut, mengalami kekerasan dari oknum aparat saat meliput aksi unjuk rasa warga di Pocoleok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom bersama pemimpin redaksi Floresa.co, Bung Hermanus Kabut. Bung Hermanus,
Bisa Anda ceritakan perihal intimidasi berupa penyekapan dan juga penyiksaan yang dilakukan terhadap Anda pasca peliputan berita? Sampai saat ini masih ditangani Polda. Kemarin penyidiknya telepon, dia bilang akan segera naik ke tahap penyidikan. Itu dari Propam ya. Kalau dari Ditreskrimum mereka bilang di SP2HP terakhir yang saya terima itu mereka akan gelar perkara katanya. Kami itu memilih melaporkan kasus ini di Polda NTT itu karena kami berpikir bahwa bagaimana mungkin kami melapor ke Polres Manggarai sementara mereka adalah pelakunya gitu. Baik Bung Hermanus, saat Anda mendapatkan penyiksaan dan penyekapan oleh oknum tidak dikenal ini, ada berita tertentu yang sedang Anda liput untuk pemberitaan pada saat itu? Ada 3 orang warga yang ditangkap oleh aparat keamanan dari Polres Manggarai karena mereka melaksanakan aksi jaga kampung ya. Waktu itu pemerintah Kabupaten Manggarai bersama PT PLN dan juga beserta aparat keamanan gabungan Pol PP dan TNI serta polisi hendak melakukan identifikasi lahan dan pendataan awal lahan untuk dijadikan tapak pengeboran atau wellpad untuk perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu gitu. Baik Bung Hermanus, apakah sebelum penyiksaan dan penyekapan yang terjadi terhadap Anda, ada jurnalis lain yang juga mendapatkan intimidasi atau teror? Floresa menjadi salah satu media yang memang rutin sejak awal memberitakan polemik itu, terutama dari sudut pandang warga gitu. Intimidasi dan konfrontasi itu ada. Nah, wartawan yang ikut memukul saya itu merupakan wartawan yang sama yang berkonfrontasi dengan salah satu jurnalis Floresa dan juga kuasa hukum warga pada tahun lalu. Ketika itu terjadi di Polres Manggarai, di saat 7 orang warga dari Pocoleok itu memenuhi undangan Polres untuk klarifikasi terkait penghadangan pemerintah gitu, dan PLN yang berkunjung ke Pocoleok. Baik Bung Hermanus, sebagai pemimpin redaksi Floresa.co, apa harapan Anda terhadap kasus intimidasi teror yang menimpa Anda dan juga harapan untuk para jurnalis di sana? Tentu saja kita tidak mengharapkan ada kekerasan terhadap jurnalis, terutama jurnalis yang memang berbicara tentang kepentingan publik, dan dalam konteks ini yang lebih jauh itu soal jurnalis yang memang bertujuan untuk mengangkat suara-suara warga gitu, supaya pemerintah maupun korporasi sadar bahwa mereka melakukan kekerasan, kami tidak akan tinggal diam. Baik Bung Hermanus, terima kasih atas waktunya. Semoga intimidasi tidak terjadi lagi kepada rekan-rekan jurnalis di Floresa.co dan kasus yang menimpa Anda bisa segera diusut dan mendapatkan titik terang. Terima kasih banyak Bung Hermanus. Hingga awal Desember 2024, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat ada sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dari data ini, kekerasan fisik menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami jurnalis. Sementara itu, AJI juga mencatat ada sebanyak 13 kasus teror dan intimidasi terhadap jurnalis. Sementara kasus terkait pelarangan peliputan dan juga ancaman, ini masing-masing mencapai hingga 9 kasus. Sejauh mana penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dialami jurnalis selama ini? Saat ini sudah bersama saya, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Pak Uli, sejauh ini bagaimana Komnas HAM menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami jurnalis dalam meliput berita? Pada tahun 2024 ini, Komnas HAM, khususnya di Subkom Penegakan HAM, kami menerima
4 pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis. Nah, itu tentu jadi concern kami juga, gitu. Karena jurnalis juga sebagai bagian dari pembela hak asasi manusia. Tapi sejauh ini dari aduan yang diterima Komnas HAM, bentuk-bentuk kekerasan apa yang paling banyak dialami jurnalis selama peliputan? Terkait dengan konten berita, gitu. Jadi terkait dengan konten berita, ada keberatan terhadap berita, tidak ada saluran untuk menyatakan keberatan terhadap berita. Mungkin juga kalau kami lihat di beberapa daerah ini terkait dengan saluran hak jawab, gitu. Nah, itu yang belum tersalurkan. Sehingga upayanya yang dilakukan adalah tadi, melakukan kekerasan, tidak hanya fisik tapi juga intimidasi. Nah, jadi Komnas HAM juga merekomendasikan agar ada semacam mekanisme hak jawab, gitu. Itu perlu diinformasikan, gitu, kepada masyarakat juga, gitu. Nah, itu cara yang paling beradab, gitu, untuk keberatan terhadap konten berita. Kemudian juga kami ada rekomendasi juga pada Dewan Pers agar terkait dengan pengawasan karya jurnalis, sehingga terkait dengan konten berita itu memenuhi persyaratan karya jurnalisme, terutama cover both side, ya, dari dua belah pihak. Itu yang untuk menjaga kualitas jurnalis juga, kerja jurnalis. Paul, ini kan juga dari kasus yang terjadi. Ini ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, ke aparat penegak hukum, tapi nyatanya mandek atau jalan di tempat begitu. Komnas HAM juga mengawal kasus ini agar bisa terselesaikan, agar bisa sampai ditemukan siapa tersangka pelaku kekerasan terhadap jurnalisnya. Ya, tentu Komnas HAM mengawal, kami mengeluarkan rekomendasi, dan kami juga memantau tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM. Kasus yang kami tangani sudah ada rekomendasi terkait dengan meninggalnya jurnalis di Kaban Jahe, gitu, di Kabupaten Tanah Karo. Nah, itu juga kami rekomendasikan agar ada penegakan hukum. Nah, secara pidana, ya, gitu. Prosesnya sekarang kan sedang berlangsung di Sumatera Utara, kan. Nah, itu yang kami kawal. Rekomendasi dari Komnas HAM seperti apa, Pauli? Ini kan di satu sisi publik juga memiliki hak atas keterbukaan informasi, atas kebebasan pers, yang kemudian ini direnggut dengan adanya kekerasan terhadap jurnalis ini. Bagaimana Komnas HAM bisa mengawal adanya keterbukaan informasi, di sisi lain juga menjamin keselamatan para jurnalis dalam memberitakan? Sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang, gitu. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dari serangkaian kegiatan pemantauan itu kami diberikan wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi. Nah, sebetulnya kami hanya sampai rekomendasi, tetapi dalam faktanya Komnas HAM kadang-kadang melampaui rekomendasi, melampaui wewenangnya. Tadi misalkan untuk penegakan hukum, kami memantau proses peradilannya, itu sampai misalkan ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Nah, apakah ini memberikan jawaban terhadap keadilan buat jurnalis dan juga memberikan kondisi yang lebih baik untuk jurnalis di masa yang akan datang. Untuk pencegahan, kami membuat standar dan norma pengaturan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di sana adalah jurnalis, ya, untuk jurnalis. Dan juga kami membuat policy brief atau kebijakan terkait dengan undang-undang ITE, karena undang-undang ITE ini yang sering dipakai, ya, termasuk juga untuk kriminalisasi terhadap jurnalis. Pauli, tapi masih ada banyak juga kasus kekerasan terhadap jurnalis yang hingga saat ini belum terselesaikan. Ada upaya ataupun langkah dari Komnas HAM untuk mengawal agar kasus ini bisa menemukan titik terang? Komnas HAM tentu kerjanya di hulu, ya, gitu. Sementara di hilirnya ini banyak PR-nya, gitu. Nah, ini untuk perlindungan jurnalis ini butuh aksi bersama, gitu, dari tidak hanya kementerian dan lembaga seperti Komnas HAM, lembaga negara independen, tapi juga masyarakat, termasuk juga organisasi jurnalis dan juga Dewan Pers. Nah, itu yang kami dorong sebetulnya. Harus dibuat forum ke depannya, dan tadi juga rekomendasi Komnas HAM ada aksi bersama, tidak hanya dari pemerintah, kementerian, lembaga independen, tapi juga dari masyarakat untuk bisa mengawal kebebasan pers dan juga keamanan dari para jurnalis.
Terima kasih banyak Koordinator Sama-sama. Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Sama-sama. Pak Uli Parwilian Sihombing telah berbagi di Ainis Files. Sehat selalu, kita sama-sama menjaga Amin. kebebasan pers di Indonesia ya Pak. Ya, siap. Terima kasih. Menjadi bagian dari pilar keempat demokrasi, sejatinya seorang jurnalis mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers dalam menjalankan profesinya. Praktik kekerasan sistematis seharusnya dihapuskan agar kekerasan yang berujung impunitas tidak lagi terulang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.